Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Fitri Andini, mahasiswi semester 4 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Beberapa pekan yang lalu, mahasiswa dan mahasiswi Departemen Ilmu Administrasi Negara telah melakukan kuliah kerja lapangan dalam bentuk studi independen di sebuah organisasi publik, yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Studi independen ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk melihat bagaimana bentuk penerapan teori yang telah dipelajari di dalam dunia kerja. Adapun video ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Artadini Akmal, SAP, MPA. Berikut cuplikan studi independen yang telah dilakukan. Like when your hands are mine, it's like I'm whole again. Isn't that a sign I should speak my mind? I've said those words before, but it wasn't why. You deserve to hear it 1,000 times. If all it is to say that, why is it so hard to say? If all it is to say that, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say that is, why is it so hard to say? Whoa. When I close my eyes, it's you there in my mind. When I close my Setelah melakukan studi independen atau kuliah kerja lapangan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terdapat penerapan Decision Support System atau DSS dan web design di Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu atau Standalitu dalam pembuatan nomor pendaftaran barang atau NPB. Sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu mari kita lihat profil dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Baiklah, poin pertama yaitu kita harus melihat dulu bagaimana profil Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang membidangi urusan perdagangan di Indonesia. Kementerian Perdagangan bertugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Saat ini, Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang menteri yang dijabat oleh Dr. Zulkifli Hasan, SEMF. Adapun dalam Kementerian Perdagangan terdiri dari 5 direktorat. Yang pertama adalah Direktorat Pengawasan dan Barang Beredar dan Jasa. Yang kedua adalah Direktorat Tertib Niaga. Yang ketiga adalah Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu atau Standalitu. Yang keempat adalah Direktorat Pemberdayaan Konsumen, dan yang terakhir adalah Direktorat Metrologi. Selanjutnya yaitu penerapan Decision Support System atau DSS dan web design di Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu atau Standalitu dalam pembuatan nomor pendaftaran barang atau NPB. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih Decision Support System itu? Decision Support System atau DSS bisa juga disebut sistem pendukung keputusan, yang dimana sistem berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Decision Support System menggunakan ringkasan informasi, pengecualian, pola, dan tren menggunakan model analisis. Sistem pendukung keputusan membantu dalam pembuatan keputusan, namun tidak harus memberikan keputusan itu sendiri. Para pengambil keputusan mengumpulkan informasi yang berguna dari data mentah dokumen, pengetahuan pribadi, dan atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta membuat keputusan. Selanjutnya yaitu web design. Web merupakan fasilitas hiperteks yang mampu menampilkan data berupa teks, gambar, suara, animasi, dan multimedia lainnya, di mana di antara data-data tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya.
Web design merupakan sebuah ilmu yang kompleks dalam hal merencanakan dan memproduksi situs web, termasuk di dalamnya technical development, struktur informasi, desain visual, dan penyampaian informasi dalam jaringan internet. Selanjutnya yaitu profil Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu. Direktorat Standar itu bertugas dalam penerapan standar dan persyaratan teknis mutu, pembinaan lembaga penilaian kesesuaian mutu, penyelenggaraan layanan terkait pengendalian mutu, dan efektivitas kerjasama dan informasi terkait mutu. Adapun struktur dari standar itu sendiri yaitu Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, yang mana tugasnya yaitu terdiri beberapa sub, balai sertifikasi, balai kalibrasi, balai pengujian mutu barang, dan kelompok jabatan fungsional. Adapun tugas dan fungsi standar itu yang pertama, penerapan standar atau persyaratan teknis, meliputi pemantauan mutu produk, penyusunan rancangan kebijakan NSPK standar itu, pendampingan atau monitoring penerapan standar, pembinaan stakeholder terkait pengendalian mutu. Selanjutnya yaitu kualitas lembaga penilaian kesesuaian, meliputi pembinaan lembaga penilaian kesesuaian. Selanjutnya itu adalah kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu, meliputi dari penyelenggaraan layanan berupa standarisasi dan pengendalian mutu, pengujian, kalibrasi, sertifikasi produk SNI atau halal, dan person. Dan terakhir yaitu efektivitas kerjasama dan informasi terkait mutu atau persyaratan teknis. Hal ini berkaitan dengan kerjasama terkait mutu, JSC, EEE, IPC, dan lain-lain, dan penyediaan informasi terkait mutu atau persyaratan teknis. Adapun penerapan Decision Support System atau DSS yang digunakan oleh standar itu atau Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam pembuatan nomor pendaftaran barang atau NPB, yaitu adanya layanan registrasi barang secara online untuk mendapatkan hak milik barang serta label SNI, yang mana registrasi ini dapat diakses pada web khusus yang telah dibuat oleh standar itu agar memudahkan masyarakat dalam mengurus NPB. Adapun tujuan penerapan aplikasi nomor pendaftaran barang atau NPB secara online ini diantaranya dapat diakses melalui internet sehingga proses pengajuan permohonan registrasi barang akan lebih mudah dan cepat tanpa perlu melakukannya secara manual. Memiliki dokumen tracking untuk mengetahui sampai di mana proses dokumen yang diajukan, mengurangi menggunakan kertas atau paperless, monitoring lebih baik, dan database permohonan registrasi barang lebih lengkap. Adapun makna di balik kode NPB itu sendiri, yang pertama adalah kode produk. Kode 1 untuk produk domestik dan kode 2 untuk produk impor. Selanjutnya itu adalah kode asal, yang mana kode provinsi, pabrik itu sendiri, dan kode asal negaranya. Yang ketiga itu adalah kode identifikasi produk, meliputi kode tahun penerbitan untuk 2 digit awal, kode keterlusuran pada produk 4 digit terakhir. Selanjutnya adalah kode tipe sertifikasi, yaitu meliputi kode untuk sertifikasi tipe 1 atau 5. Adapun untuk registrasi awal pembuatan NPB dapat diakses pada web Kemendak itu sendiri, yaitu adalah http://sipt.kemendak.go.id, yang mana bentuk tampilan dari web desainnya tertera pada gambar yang telah ditampilkan pada video. Baiklah, sekian video presentasi dan sedikit cuplikan dari studi independen di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.